Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Sektor 5. Puji Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersaat teduh bersama. Namun sebelumnya akan disampaikan undangan Natal dari Sektor 5. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat 10 Desember 2021 dengan tema Kembali Padamu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh bersekutu saat teduh bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 12 ayat 2 sampai dengan 6 akan dibacakan oleh Ibu Monika.
Silahkan Bu Monika. Kita akan membaca Yesaya 12 ayat 2 sampai dengan 6. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya yang mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Di suatu kota kecil, hiduplah sepasang suami istri yang telah berusia lanjut. Setiap harinya, sang istri menjaga toko milik mereka berdua karena suami telah jatuh sakit. Dalam kondisi demikian, sang istri mengingat bahwa di masa muda, suaminya dikenal sebagai pria yang keras kepala dan selalu mencari alasan untuk tidak beribadah. Namun ketika sang suami mengalami sakit, justru memiliki kerinduan untuk datang beribadah dan menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan dalam hidup. Melalui cerita ini kita diperjumpakan dengan peristiwa manakala di saat kondisi genting, seseorang akan berupaya mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Ironisnya, justru di saat tenang dan tanpa tekanan, seseorang dapat mendewakan diri sendiri demi kepuasan hatinya. Padahal Tuhan telah mengaruniakan berbagai kebaikan bagi kita. Lantas, sikap apakah yang harus kita lakukan ketika Tuhan telah memberikan anugerah besar bagi kita? Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menghayati firman Tuhan hari ini. Secara keseluruhan, Yesaya pasal 12 merupakan madah nyanyian syukur atas keselamatan dari Tuhan. Pada saat itu, umat Tuhan sedang mengalami tekanan yang sangat berat di tanah pembuangan. Oleh sebab itu, Yesaya ingin membangkitkan kembali harapan umat dengan memberikan contoh apa yang telah dialaminya. Ia mengungkapkan kepercayaannya bahwa Allah adalah kekuatan dan mazmurnya, bahkan telah menyelamatkan hidupnya. Hal ini dikatakannya untuk meredam ketakutan dan kecemasan umat yang teramat dalam akan masa depan mereka. Benar adanya, bila umat Tuhan telah bersalah dan melakukan berbagai dosa kepada Allah sehingga membuatnya murka. Tetapi di kemudian hari murka Allah segera padam dan menggantikan dengan keselamatan. Selanjutnya di ayat 3 Yesaya mengatakan bahwa umat perlu menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Artinya, mata air keselamatan akan menjadi kebaikan dan pengharapan bagi umat. Tetapi untuk mendapatkan pengharapan itu, umat harus kembali kepada Tuhan. Umat diharapkan menyesali seluruh perbuatan tercela yang dilakukan pada Allah dan melakukan pertobatan. Sebagai respon atas anugerah keselamatan dari Tuhan, Yesaya mengajak umat untuk menaikkan syukur. Yesaya mengingatkan umat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup dan luar biasa di atas Allah segala bangsa. Keselamatan yang dilakukannya tidak akan sanggup dilakukan oleh Baal yang disembah bangsa lain. Oleh sebab itu, umat juga diajak menikmati syukur,
bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga dengan menyatakan segala perbuatan Allah di antara bangsa-bangsa, sebagaimana ditulis Yesaya pada ayat 4. Dengan demikian, umat yang telah kembali kepada Allah akan memasuki babak baru kehidupan dengan memasyurkan namanya di antara segala bangsa. Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Pernahkah kita berada di titik jenuh hingga berpaling dari Allah? Apa yang kita rasakan ketika hidup jauh dari Allah? Apakah pada saat itu kita merasa hidup semakin hampa ketika jauh dari Tuhan? Atau justru kita lekas mengingat kembali kasih setia Tuhan dan rindu kembali padanya? Bapak, Ibu, Saudara, setiap manusia pasti pernah mengalami kerapuhan di hidupnya. Hidup jauh dari Tuhan ibarat bunga yang kering dan berguguran diterpa oleh angin. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan karena Ia sangat merindukan anak-anaknya untuk kembali dan selalu mendekat kepadanya. Setelah kita merenungkan firman-Nya, marilah kita mengambil tindakan nyata dengan belajar mengikis kesombongan diri agar dapat memberikan kualitas hidup yang terbaik pada Tuhan yang telah menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami apabila sering menjauh dari-Mu, karena lebih mementingkan kepuasan diri kami sendiri. Bimbinglah kami agar dapat hidup dengan taat pada setiap kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu menolong kami. Amin. Terima kasih. Saat teduh hari ini begitu indah mengingatkan kita apapun pergumulan kita harus kembali kepada Tuhan karena Dialah yang akan menolong dan menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.